Ya, tuh. Tuh ya, lihat ya, empuk ya. Tuh, dia slide dari tulangnya nih, guys. Mantul ya. Halo teman makan dan teman masak semuanya, selamat datang kembali channel Chef Nausa. Jadi karena sekarang nih masih kondisinya adalah PSBB ya, social distancing, nggak boleh keluar rumah gitu. Jadi rencana-rencana yang pengen traveling itu gagal semuanya. Nah sebenarnya di traveling itu yang gue paling kangen adalah wisata kulinernya. Apalagi gue aslinya kan nyokap gue itu emang orang Solo gitu. Jadi gue seneng banget wisata kuliner di Solo. Nah salah satu kuliner yang gue kangen banget itu adalah tengkleng ricanya punya Pak Manto. Nah pas gue cek di GoFood ternyata Pak Manto tuh udah buka. Wah langsung deh ya, gue sangat geragas, gue langsung pesen. Langsung aja kita lihat ya apa aja sih yang gue beli gitu ya. Yang pertama gue beli sate buntel. Kalian tahu gak sih sate buntel itu apa? Ini dia guys, sate buntel. Gue taruh di piring dulu ya. Jadi sate buntel itu adalah ini guys, sate kambing yang dicop terus ditaruh di tusukan gini, jadi kayak mirip sate pentul atau sate lilit gitu guys ya, tapi ini dari kambing, jadi dililitnya pakai minyak kambing. Mantul. Itu dia yang pertama. Yang kedua adalah bam, cek dulu ya. Ini dia nih guys, ini dia nih tengkleng ricanya. Jadi dia tempatnya bukan plastik gitu guys, jadi gue agak ragu-ragu nih. Yang terakhir adalah wow, damn, ini guys ya, sumsum, kambing juga semuanya. Di sini juga ada untuk satenya ada sambal kecapnya guys. Karena dia masih panas, masih agak panas lah gitu. Jadi kayaknya nggak perlu kita angetin ya. Sambal kecapnya gue tempatin deh di sini ya. Di sampingnya langsung pengen gue drizzlein si kecapnya di sini. Mantul ya. Gila gue udah kangen banget nih. Langsung aja kita mau mulai dari mana nih? Dari sate pentolnya dulu ya. Bukan sate pentol, sate buntel. Mantul ya. Sebetulnya rasanya mirip sih sama yang di Pak Manto, yang di Solo. Cuman seperti ada yang beda ya. Apa karena gue makannya di rumah? Mungkin next time kita harus makan di sana langsung. Jadi teksturnya itu empuk, tapi masih ada kayak apa ya, kayak tendonnya gitu. Tendon tuh apa sih, kayak urat-uratnya masih ada, sedikit berlemak juga. Jadi nggak pure daging giling ya. Kalau daging burger itu kan pure daging giling, jadi dia empuk. Kalau ini tuh masih ada kayak tekstur kenyalnya. Hajar pakai tomat. Sebelum gue lanjut memakan ini, gue mau kasih tau dulu nih. Jadi, tadi pas gue lihat harganya, gue nggak tahu harga aslinya di sana berapa, tapi kalau harga di GoFoodnya itu, masing-masing ini tuh harganya 70.000. Nah, waktu yang gue makan di Solo, itu harganya 50.000. Mungkin harga itu karena perbedaan aja ya, mungkin Solo harganya lebih murah, kalau di Jakarta bahan bakunya mungkin lebih mahal, jadi makanya harganya beda. Tapi porsinya sama, yang di Pak Manto di Solo juga segini juga sama, sumsumnya juga segini. Terus si sate buntulnya juga sama ya. Di Solo 50.000 isi 3, di sini 70.000 isi 3. Gue mau cobain yang sumsumnya dulu ya guys ya. Jadi kalau yang ini tuh sumsumnya emang mostly kita ngejar tulang sama sumsumnya ya. Jadi dagingnya tuh nyaris nggak ada. Mungkin cuma ada dikit di ujung-ujungnya nih. Kayak gini guys. Ya. Lihat kan? Sumsumnya ada di dalam tuh.
Ini tinggal kita sedot aja. Gue nggak tahu karena ini kambing ya. Jadi makannya tuh sumsumnya lebih gampang ya. Jadi tulangnya tuh kopong gitu guys. Jadi sumsumnya tuh lebih gampang banget disedotnya. Bener-bener kayak. Terus si bumbu tengkleng rica ini, sebenarnya kalau kalian tahu bumbu rica-rica yang dari Indonesia Timur ya, yang kayak dari Manado gitu, atau dari Makassar gitu. Nah, rica-rica itu kan biasanya pakai cabai merah dan lain-lain ya. Tapi nggak tahu gimana ceritanya, rasa kayak gini tuh jadi rica-rica gitu. Padahal ini tuh sebenarnya kayak model kuah tengkleng biasa tuh yang bumbu kuning ada bau kencurnya gitu. Tapi dibikin lebih versi kentalnya. Jadi kayak warna kuah tongseng gitu, tapi versi lebih kentalnya lagi. Terus dia ditambahin potongan-potongan cabai gitu yang makin pedas gitu. Nah, gue nggak tahu tuh sejarahnya gimana si itu bisa berubah jadi namanya jadi rica tuh gue nggak tahu. Gila, sumsumnya mantul banget ya. Lagi deh. Gue nggak bohong. Ini sumsumnya full. Biasanya gue kalau even gue datang ke restoran yang spesial jual sumsum aja, itu belum tentu gue dapet sumsumnya full. Yang ini bener-bener full. Gila, mantep banget. Ini apa karena gue yang kangen ya? Jadi gue ngerasa rasanya tuh bisa dibilang 85% sampai 90% mirip sama yang di Solo. Cuman mungkin ya, suasananya dan lain-lainnya itu yang bikin jadi beda. Tapi mah, gue bilang hampir sama sih. Mantul. Cuman kalian harus hati-hati ya. Karena dia ngebuka ini kan dipecah-pecahin nih. Jadi kayak ada serpihan-serpihan tulangnya gitu. Tapi kalau gue sudah pemakan tulang sejati, jadi gampang lah. Oke. Sekarang kita mau bahas dulu nih. Jadi yang dinamakan tengkleng itu apa ya? Sebetulnya gue juga nggak expert banget sama masalah makanan-makanan kayak gini. Tapi yang gue tahu adalah kalau kata nyokap gue, tengkleng itu bisa jadi dua hal. Yang pertama adalah tulang-tulang. Jadi dagingnya kan dipakai buat sate, dipakai buat yang lain-lain gitu ya. Nah, tulang-tulangnya itu dipakai buat tengkleng. Ada juga di satu tempat di Solo yang jual tengklengnya itu kepalanya. Jadi dia bagian-bagian dari kepalanya. Kalau gue suka yang kayak gini nih guys. Jadi ada bagian tulang iga, ada kaki, kemudian ada dengkul. Jadi macam-macam gitu bagian tulangnya. Ini yang menurut gue bikin jadi enak gitu. Karena perbedaan di bagian tulang ini teksturnya jadi beda-beda dagingnya. Tuh ya, lihat ya, empuk ya. Tuh, dia slide dari tulangnya nih guys. Satu lagi. Nah, cakep kan? Langsung gue makan. Mantul. Kok kuahnya kayak beda ya? Coba ya. Yang ini kayak lebih ada kacangnya, yang ini enggak. Padahal kalau ngeliat dari penampakan sekilas sama. Coba potongan yang lain deh. Ini kayaknya dengkul nih guys. Yang bikin enak dari dengkul tuh adalah dia tuh pinggir-pinggirnya kayak apa ya? Kayak kikil gitu guys, gelatinous gitu. Cuman gue nggak suka bagian dengkul karena dagingnya suka, cuman makan langsung dari tulang ini nggak suka karena nyirip-nyirip di gigi. Ini pembelian gue bener banget nih, ada daging, ada sumsum ya. Bisa kalian kalau ngeliat orang makan kayak gini nih, pemikirannya pasti gini, awas kolesterol, bener nggak? Tapi gue punya pendapat yang sangat bisa didebat ya. Orang Arab tuh tiap hari makan kambing, tapi gue nggak pernah ngeliat orang Arab kolesterolan. At least teman gue yang Arab ya. Jadi bagi gue, makan itu adalah suatu treat. Jadi kayak hadiah buat diri gue atas pencapaian yang bisa gue lakukan gitu. Jadi gue tuh bukan tipe orang yang bermewah-mewahan gitu, enggak. Kemewahan gue adalah makan-makan yang enak-enak kayak gini nih. Sate buntel lagi guys. Di Indonesia gue belum nemu, di Jakarta gue belum nemu yang kayak gini. Tapi kalau kalian punya rekomendasi kasih tau gue ya, gue mau bandingin sama ini. Tapi menurut gue ini sangat mirip dengan, maksudnya untuk opsi di Jakarta tuh paling mirip sama Pak Manto yang Solo.
Atau mungkin karena gue emang nggak pernah nemu sate buntel yang lain ya. Dulu gue pernah makan sate buntel di Condet, tapi nggak sebesar ini deh, kecil-kecil. Udah kayak Tan Boy Kun belum? Jauh lah, jauh. Tapi gue salut deh sama teman-teman semua. Makasih ya mau nontonin video-video nggak jelas kayak gini. Gue mah cuma pengen curhat aja, cuman nggak ada temennya. Habis istri gue kalau diajakin bikin konten malu-malu. Kita coba parts yang lain ya. Ini kayaknya kaki ya guys. Oh ya, kaki nih. Kelihatan kan kalau kaki dia ada tulangnya gitu. Geli nggak sih ngeliatin orang makan gini? Ya kalau nggak suka tolong di skip aja ya. Jangan di dislike. Sian gue baru merintis YouTube, masa udah banyak dislike-nya. Subscriber aja baru berapa? 1.500. Gue tuh nggak nyangka banget nih bikin konten-konten begini tuh bisa ada yang suka gitu. Gue tuh awalnya kayak udahlah gue bikin aja, kalau ada yang suka syukur, nggak ada yang suka juga ya udahlah, yang penting gue punya catatan buat mengingat resep-resep gue. Ya alhamdulillahnya rame. Makasih ya teman-teman semuanya. Gue mau makan sum-sum lagi kayaknya harus kita kuahin lagi nih guys. Gitu ya. Baru kita sedot langsung. Lagi. Wah gila. Beneran sum-sumnya gede banget. Sekarang orang-orang tuh lagi pada nonton mukbangnya KKI ya. Terus kayak banyak yang bully gitu. Gue jadi takut kalau bikin konten mukbang banyak yang bully. Bantu gue kasih masukan dong, mukbang tuh yang bagus tuh caranya gimana sih? Karena gue tuh juga lagi butuh ide lain supaya channel gue tuh hidup gitu guys. Gue takutnya kalau isinya cuma ngeresep doang gitu, lama-lama orang bosen. Gue pengen bikin tuh yang lebih ada engagementnya gitu loh ke subscribernya gue gitu. Kira-kira mereka sukanya apa? Nah ini daging iga lagi nih guys. Kalau yang iga tuh emang gampang banget lepas dari tulang. Wah, juara sih iganya. The best memang nih, the best. Kalau gua sama saudara sepupu gua, kalau bilang makanan enak tuh ini, lekker sonder betalen. Karena kalau kata Pak D gue yang orang Belanda, itu artinya makan enak gratis. Ini bayar. Jadi berarti lekker aja, lekker. Sate buntelnya kayaknya gue sisain, gak gue mau ngabisin karena biar istri gue nyobain ya. Gue mau ngabisin yang tengklengnya aja. Jadi kalau kalian lihat, wih, Chef Nausa makannya banyak amat. 3 piring, enggak guys. Tengkleng itu dagingnya dikit. Jadi mostly malah tulang-tulang gitu. Biasanya gue kalau di Solo itu minimal tuh satu orang tuh makan satu ginian tuh pakai nasi. Dan pakai sate buntelnya 1 atau 2 gitu. Jadi gue kalau pergi bertiga itu biasanya mesen sate buntelnya tuh 2 porsi. Terus ininya 1 orang 1 gitu. Jadi ini wajar ya guys ya. Sebenarnya bedanya mukbang sama ASMR apa sih? Kalau ASMR tuh nggak ngomong ya. Kalau mukbang tuh ngomong ya. Kalau yang ada tulang muda yang ini mantep ya. Lihat. Kriuk-kriuknya mantep. Gila, ini the best part coy. Tulang muda. Gua pencinta banget tulang muda. Karena teksturnya tuh crunchy banget. Wah, bonusan nih iga lagi ya. Walaupun dagingnya tipis, tapi nggak apa-apa. Ajar lagi guys. Iga yang tulang-tulangnya bisa dimakan. Wah, lekker. Gimana kalau itu kita jadikan tagline kita ya? Lekker sonder betalen, alias makan gratis nggak pakai ongkos. Menurut gua, karena cara masak dia pakai banyak spices. Jadi kayak kan kambing tuh punya bau kambing tuh nggak sih? Bau kayak gamey gitu, bau khas kambing.
Di sini tuh mild banget, hampir nggak kerasa. Waktu itu kocak dah, ada yang pernah nge-DM gue ya, nanya gini, "Kak, nggak pernah ini ya, nggak pernah ganti baju ya, bajunya itu terus." Jadi emang gue itu sama istri gue sedang menerapkan namanya hidup minimalis. Jadi kalau kata Marie Kondo itu, kita hanya membeli hal-hal atau menyimpan hal-hal yang memberikan spark of joy buat kita. Kebetulan banget ya, barusan gue nanya ke istri gue, mau nggak dia sate buntel? Katanya nggak mau, rezeki anak soleh. Hajar lagi. Sebenarnya gue yakin kalau disimpan tuh udah pasti nggak enak. Mendingan makan habisin aja. Pembelaan ya. Jadi kalau kata Marie Kondo, kita hanya menyimpan barang-barang yang memberikan spark of joy. Nah, gue tuh malas banget sebenarnya kayak harus memusingkan diri setiap hari tuh mau pakai baju apa gitu. Akhirnya gue beli aja kaos-kaos v-neck kayak gini. Simple ya, apalagi buat di rumah doang. Mari kita lihat total damage kita. Boom, isinya tulang semua. Jadi itu ya guys ya. Menurut gua ini rasanya kalau gue bandingin dengan yang di Pak Manto di Solo, gue kasih nilai 85. Mantul. Lekker. Terima kasih sudah menonton channel ini. Kalau kalian punya rekomendasi tempat-tempat yang asik lagi yang kayak gini nih, tolong di komen ya guys ya. Terima kasih ya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai ketemu lagi guys. Bye. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.